Oke, baik. Pertama, kakak ingin berterima kasih buat kalian yang udah mau join ke webinar kali ini. Perkenalkan, kakak namanya Syara Rahmadana Palambo. Sekarang belajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, tingkat 1 atau biasa disebut dengan Muda Wanita Praja. Di sini kakak akan mengatakan aturan mainnya di webinar kali ini. Yang pertama, pada saat kakak akan memberikan materi, mohon untuk semuanya di-mute agar webinar kali ini berjalan dengan lancar. Untuk sesi pertanyaan nanti akan dibagi dua. Sesi pertama 3 pertanyaan dan sesi kedua itu 3 pertanyaan. Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan? Siap, tidak ada, Kak. Siap, tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Sudah jelas, Kak. Tidak ada, Kak. Oh iya, satu lagi. Apabila kalian tidak mendengarkan aturan mute-nya atau aturan mainnya, maka akan dikeluarkan dari unit kali ini. Terima kasih. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh senior saya. Kepada kakak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, salam, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya kakak izin memperkenalkan diri untuk adik-adik dan kakak-kakak serta rekan-rekan yang bergabung dalam Zoom sosialisasi kali ini. Izin memperkenalkan diri, nama kakak Madya Wanita Praja, Sri Wahini Ternate, NPP 301390. Sekarang kakak tingkat 2 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Slide-nya udah tertampang di layar kalian adik-adik? Sudah, Kak. Sudah. Sudah, Kak. Sebelumnya kalian tahu tidak apa itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebelum namanya menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri? Siap, STPDN, Kak. STPDN, Kak. Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu sebelumnya di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Setiap sekolah kedinasan atau sekolah kesatriaan atau sekolah yang di bawah naungan ikatan dinas seperti Taruna, Taruni, Akpol, Akmil, Stanstin itu biasanya memiliki nama-nama tersendiri untuk setiap kesatriaannya. Sekarang ini yang ada adik-adik dan kakak-kakak kalian sekalian yang sedang terpampang di slide ini adalah Kawah Chandra di Muka. Ini adalah gerbang PKD, gerbang di mana setiap praja IPDN melaksanakan dinas cuti atau melaksanakan pesiar, biasanya kami melewati gerbang ini, Dek. Karena kami yang bersekolah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri mempersiapkan diri, dipersiapkan secara matang menjadi seorang kader pamong praja. Kader selain kata lain adalah kader itu istilahnya apa ya? Pemimpin. Dipersiapkan untuk menjadi seorang leadership, pemimpin untuk pemerintahan, government. Jadi kita adalah kader yang dipersiapkan untuk pamong. Pamong artinya mengayomi masyarakat. Jadi sebagai PKD. PKD itu kepanjangan dari pos keamanan di depan. Jadi sebelum masuk ke dalam kesatriaan IPDN itu adik, kami biasanya dicek dulu penampilan kami, badan kami, apakah udah bagus dan udah siap untuk masuk ke dalam kesatriaan.
Maaf ya adik-adik, terjadi gangguan jaringan. Apa slide-nya udah kelihatan lagi, Dek? Sudah, Kak. Sudah, Kalian Kak. bisa baca Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, atau orang dulu tuh lebih tahu tentang STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Adalah lembaga pendidikan tinggi kepamongperajaan yang bersifat kedinasan. Jadi kepamongperajaan dalam arti kalian bersekolah disiap untuk menjadi pamong, pengayom masyarakat di bawah yang bersifat kedinasan, tapi di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Tujuan lembaga pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini untuk mensiapkan atau mempersiapkan kader-kader pemerintahan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Jadi para lulusan IPDN atau biasanya disebut sebagai purna praja, setelah menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun di IPDN, mereka akan ditempatkan di seluruh pelosok Indonesia, baik itu ada yang di kementerian ataupun di daerah-daerah lainnya. Nah, ini nih, pasti kalian penasaran kan, bagi kalian calon peserta praja, calon praja, capra biasanya disebut. Ini nih salah satu persyaratannya, Dek. Warga negara Indonesia, usia pelamar umum maksimal itu adalah 21 tahun. Jadi untuk kalian itu yang berumurnya maksimal 21 tahun atau minimal adalah 16 tahun. Tinggi badan minimal seorang pria adalah 160 cm dan wanita minimal adalah 155 cm. Jadi kalau kalian mau mendaftar di IPDN, kalian harus memenuhi persyaratan ini terlebih dahulu. Dan usahakan semua persyaratan ini kalian memenuhinya secara baik. Ini juga tahapan-tahapan seleksi dari IPDN, seleksi administrasi, tes akademik, dan tes kesehatan, tes psikotes, dan pantukir. Biasanya pantukir ini terpisah dilaksanakan di Jatinangor, Bandung, Jawa Barat, Kabupaten Sumedang. Tapi untuk angkatan 31 kemarin, berbeda, pantukirnya dilaksanakan di Polda masing-masing daerah. Maaf Dek, terkendala jaringan. Ini nih persyaratan umum untuk mendaftar IPDN. Usia peserta
seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun. Jadi pada saat pendidikan IPDN tanggal 1 September itu, ini 2017 ya Dek, peraturan lama. Pada saat kakak tes itu tahun 2019, pas 1 September 2019 itu maksimal usia adalah 21 tahun. Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal tadi yang telah kakak jelaskan 160, sedangkan untuk putri wanita 155. Ini secara umum untuk persyaratan administrasi yang harus kalian siapkan. Kalian lihat dulu kalau bisa di screenshot deh, buat pengetahuan kalian pada saat kalau SPCP-nya sudah dibuka, kalian bisa lebih tahu atau mengenai cara mendaftar. Siap, Kak. Sudah, Kak. Siap, sudah, Kak. Ini persyaratan khususnya, Dek. Jadi kalian itu tidak sedang menjalani atau terancam hukuman baik pidana karena melakukan kejahatan. Kalian tidak memiliki tato atau bekas tato. Tapi kecuali untuk wanita, biasanya memiliki bekas di telinganya karena memakai anting-anting itu tidak apa-apa, Dek. Kakak juga memilikinya, tapi itu kecuali untuk wanita tidak apa-apa, Dek. Tetapi pada saat kalian lolos, kalian nanti pendidikan, maka kalian tidak boleh menggunakan perhiasan selama melaksanakan pendidikan. Ini nih, Dek, salah satu tata cara dan teknis pengisian persyaratan administrasi secara lengkap dapat melalui video tutorial dan pada website ini. Kalau bisa di screenshot, Dek, yang http://spcp-ipdn.ac.id. Biasanya itu para peserta di seleksi administrasi banyak yang tidak mengetahui bahwa IPDN telah membuka pendaftaran. Jadi pada saat udah pengumuman administrasi baru mereka tahu, oh ternyata udah buka ya pendaftarannya. Jadi kalian tuh harus sering masuk di websitenya IPDN biar tahu kapan nih IPDN buka. Siap, sudah, Kak. Biasanya kan banyak yang bertanya apabila lulus dan dikukuhkan sebagai praja IPDN, itu apa aja sih? Jadi kalian tuh harus memenuhi persyaratan ini dulu. Jadi pas saat kalian mendaftar, kalian juga ada persyaratan dan kalian lulus juga, kalian harus ada persyaratan juga, Dek. Bersedia untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalian juga bersedia ditempatkan pada seluruh kampus IPDN. Kampus IPDN itu biasanya ketika kalian tingkat 2 atau tingkat 3, kalian akan disebar ke regional, Dek. Jadi kalian juga bersedia untuk menaati seluruh peraturan yang berlaku di IPDN. Jadi sebagai seorang praja itu, kami mempunyai namanya Peta Dupra, Pedoman Tata Kehidupan Praja. Kalau Indonesia berarti Pancasila, Dek. Ini nih tahapan seleksinya, Dek. Jadi kalian mulai dari administrasi, selesai pemberkasan administrasi, kalian akan melaksanakan yang namanya TKD atau CAT. Jadi sebelum kalian TKD atau CAT itu masuknya di administrasi, kalian akan membayar biaya administrasi sebesar 50. Sedangkan pengasuhan adalah pendidikan yang dikasih oleh para pengasuh. Jadi istilahnya Tritunggal terpusat. Ya, jadi dalam IPDN itu hierarki atau senioritas. Istilahnya kalau Akpol Akmil berarti dari Pratu, Sersan, Mayor 2, Mayor 1. Sedangkan tingkatan dalam IPDN itu ada pada tingkat 1 disebut sebagai muda praja. Jadi dia adalah junior terendah di dalam kampus. Itu istilahnya adalah muda praja. Tahapan di mana penanaman nilai-nilai tersebut, sikap yang paling idealis adalah pada saat kalian muda praja. Sedangkan kayak kakak bintang 1 adalah madya praja, tahap penumbuhan.
Jadi kakak dalam proses atau tahap untuk menumbuhkan atau semakin jenjang semakin tinggi. Sedangkan untuk tingkat 3 disebut dengan Nindya Praja, tahap pengembangan. Sedangkan untuk tingkat 4 disebut dengan Wasana Praja, tahap pemantapan. Wasana Praja, kakak Wasana Praja itu disebut dengan Praja Utama. Setelah kalian menyelesaikan 4 tahun pendidikan, kalian akan diwisuda atau PPM, pelantikan Pamong Praja Muda, dan dilantik oleh Presiden untuk menjadi ASN atau Pamong Praja Muda kader-kader yang akan bekerja di pemerintahan. Kalian harus tahu deh, kami di dalam IPDN itu bukan hanya hidup dengan yang namanya Tritunggal atau Jarlasu tadi. Di dalam IPDN itu banyak sekali organisasi atau UKP, unit kegiatan praja, yang bisa kalian ikuti. Contohnya seperti ini, Gita Abdi Praja, GAP, atau di luar biasa disebut dengan drum band. IPDN juga punya yang namanya paduan suara atau biasanya disebut dengan Gita Puja Wiyata. Jadi kalian yang memang punya bakat atau potensi sebelum jadi praja kalian ada penyanyi, kalian bisa bergabung dan mengembangkan bakat kalian ketika masuk di IPDN. Ini adalah Wapa Manggala atau kalau di sekolah kalian biasanya disebut dengan pencinta alam. Ini biasanya untuk slide atau tampilan yang ini untuk mengeringi atau mengantar purna praja yang akan memasuki rumah tangga yang baru atau bahtera rumah tangga. Biasanya disebut dengan PASTI, pasukan inti. Kalau yang ini namanya Forum Kajian Praja FKP. Kayak apa kalau dalam sekolah-sekolah kalian itu debat. Jadi dalam IPDN juga ada namanya FKP, Forum Kajian Praja, untuk mengkaji apa itu keinginan praja yang akan dilaksanakan atau ide-ide dari para praja yang mau diterrealisasi dalam kampus IPDN. Ya, nanti pada saat sesi tanya jawab akan kakak buka pertanyaannya, sesi pertama 3, sesi kedua juga 3 deh. PPT-nya juga bakalan kakak share untuk penambahan atau pengetahuan kalian. Oke, baik. Terima kasih yang udah terima kasih buat kalian sudah mendengarkan atau melihat paparan dari Kakak Madia. Sekarang Kakak ingin membuka sesi tanya jawab buat kalian yang ingin bertanya. Maksimal 3 pertanyaan dulu untuk sesi ini. Kepada para capra yang ingin bertanya silahkan. Permisi Kak, mau nanya. Izin Kak, mau nanya. Izin Kak, mau nanya. Izin Kak. Izin Kak. Ya Maya. Izin Kak mau tanya, saya Maya Lende dari NTT, ingin bertanya Kak, tips untuk mengerjakan soal SKD Kak. Ya, tips mengerjakan soal SKD. Ya Kak, makasih. Di sesi pertama 3 pertanyaan, nanti kakak langsung jawab pertanyaannya deh. Jadi dirangkum. Jadi untuk pertanyaan kedua silahkan siapa yang mau bertanya? Kak, izin bertanya. Iya siapa? Siap Riders dari Jawa Timur mau Ya, nanya. silahkan. Dek, kalau bisa untuk tadi kan ada itu Kak, yang bagi pas tesnya yang terakhir itu kan dikali 3 kuota, itu maksudnya gimana Kak? 3.0 tadi loh, yang 3 kali pas tes SKD-nya.
Itu gimana, Kak? Terima kasih. Ya, Kak, saya mau bertanya, Kak. Samsung J30. Siapa Adril ya? Ya Kak, Ya, oke, silahkan. sebutkan Kak masing-masing jurusan yang terdapat dalam kampus IPDN dan apa saja, misalnya kayak jurusan ini Kak ditempatkan di mana saja nanti atau begitu Kak. Kalau jurusan A ditempatkan nanti di saat sudah dilantik. Oh iya ya, siap. Oke, terima kasih Dek atas pertanyaan di sesi pertama. Kakak akan menjawab pertanyaan yang tadi dari NTT ya, Dek? Iya, Kak. Saya Linde. Tips untuk SKD, Dek. Kemarin itu kalau sistem pada saat kakak TKD itu passing grade-nya TWK 80, TIU 75, untuk TKP adalah 143. Jadi passing grade-nya masih tinggi, Dek. Tidak seperti tahun kemarin yang passing grade-nya udah diturunin, Dek. Jadi untuk tips dari kakak, kemarin itu pada saat kakak TKD, kakak mengerjakan 15 soal pertama untuk TWK. Sedangkan kakak memenuhi untuk passing grade dulu, Dek. Untuk TWK, kakak memenuhi passing grade, mengerjakan soal 15 soal untuk passing grade. Jadi sisa soal dari TWK, kakak skip, kakak lanjut ke TIU. Pada saat TIU, kakak kerjakan juga 15 soal untuk menyelesaikan soal dengan memenuhi persyaratan untuk passing grade di TIU dulu, Dek. Jadi kakak pada saat TWK, kakak kerjakan 15 soal, yaitu untuk memenuhi passing grade 80 untuk TWK. Sedangkan sisa soalnya kakak biarin dulu, kakak skip ke TIU, kerjakan 15 untuk memenuhi 75. Setelah itu kakak mengerjakan TKP sampai selesai. Hingga waktu selesai, belum waktu ya, maaf, bukan waktunya selesai. Setelah kakak kerjakan TIU, TWK, kakak lanjut ke TKP, mengerjakan karena TKP itu dibutuh analisa yang tajam dan fokus yang tinggi. Kakak mengerjakan TKP, setelah mengerjakan TKP kakak kerjakan 30%. Atau mau udah hampir selesai, kakak lihat waktu, jadi Dek, kalian ini berlomba dengan waktu, dan kalian bermain dengan waktu. Jadi kalian harus cepat dan mengejar waktu, bukan waktu yang akan mengejar kalian. Kalian yang harus cepat untuk mengejar waktu, agar kalian tidak ketinggalan dan tidak bermain dengan waktu dan nilai kalian. Jadi tips dari kakak yang pertama, kalian harus kerjakan soal yang menurut kalian mudah. Kerjakan soal yang menurut kalian mudah. Kalau kalian memiliki kelebihan atau kemampuan di TWK TIU, kerjakan soal dari TWK atau TIU yang menurut kalian itu mudah, baru kalian laksanakan. Tetapi ada juga tips dari kakak bahwa kalian bisa mengerjakan soal yang paling susah, tapi biasanya soal yang paling susah itu butuh analisa, dan ketika analisa kalian membuang waktu di soal tersebut, maka sama saja kalian rugi untuk mengerjakan soal yang sudah kalian ketahui. Jadi kalian paling mudah untuk memenuhi passing grade dari yang tadi kakak sebutkan. Tips dari kakak, kalian kerjakan 15 soal dulu terlebih dahulu. Setelah itu, percaya diri bahwa 15 soal yang telah saya kerjakan itu lolos ke passing grade 80. Setelah itu,
kalian skip, kalian ke TIU, kerjakan 15 soal, yakin bahwa 15 soal yang saya kerjakan ini telah memenuhi passing grade 75. Setelah itu kalian skip, lanjut ke TKP. Setelah TKP, kalian mengerjakan TKP dan yakin TKP kalian benar, atau kalian merasa sulit di salah satu soal, kalian bisa lanjut untuk skip memakan. Apabila masih ada sisa waktu, kalian lanjut mengerjakan sisa-sisa soal dari TWK dan TIU. Maya Lende, ada yang mau ditanyakan atau gimana, Dek? Baik Kak, makasih Kak. Terima kasih buat tipsnya. Ya, ini pertanyaan tadi dari Raniders. Gimana untuk yang sistem kuotanya? Jadi gini deh, sistem kuotanya itu tergantung provinsi kalian. Jadi pada saat tahun kemarin, angkatan 31, provinsi kakak Provinsi Maluku itu memiliki kuota 27. Jadi pada saat kuotanya 27, otomatis di TKD yang harus lolos adalah 81 orang. Jadi 27 itu dikali 3, 81 untuk kuota TKD, sedangkan untuk kesehatan 27 dikali 2. Sisa berarti 54 untuk di kesehatan. Setelah di kesehatan, kalian lolos melaksanakan tes psikotes, baru kalian masuk dengan kuota yang bisa pas 27 atau bisa lebih, tapi tergantung pas dipantukir atau kalian dipotong kayak gimana, Dek. Siap, Kak. Terima kasih. Siap. Oh ya, untuk tadi yang bertanya tentang jurusan di IPDN. Tadi tuh kakak mau jelasin juga, penambahan ya, makasih untuk pertanyaannya. Jadi terdapat 3 jurusan di IPDN. Ada politik pemerintahan, ada Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Pemberdayaan Masyarakat atau Fakultas Perlindungan Masyarakat. Jadi dari 3 ini terdapat juga prodi-prodinya, Dek. Jadi prodi tersebut, contohnya, kalau kakak sekarang, kakak adalah prodi Fakultas Politik Pemerintahan dengan Fakultas Politik Pemerintahan dengan jurusan Studi Kebijakan Publik. Progresnya itu untuk kerja kayak gimana? Jadi semua fakultas dan prodi yang ada di IPDN itu progresnya yaitu untuk pembangunan kepemerintahan, Dek. Jadi secara logika dan analogis, fakultas dan prodi tersebut bisa menentukan dan bisa menjadi bekal pada saat kalian bekerja menjadi seorang PNS atau ASN. Makasih untuk sesi pertama yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kakak serahkan kepada moderator untuk sesi kedua. Iya, terima kasih kepada Kakak Yuni yang sudah Terima kasih kepada Kakak Yuni yang sudah menjawab pertanyaan dengan sangat bagus. Sekarang Kakak akan membuka sesi kedua, yaitu pertanyaan kepada 2 pertanyaan kepada O3. Jadi buat kalian yang masih ingin bertanya, silahkan langsung aja. Saya, Kak. Siap, Kak, izin. Ya, kepada Gabriel. Tanya, Kak. Kak, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Di dalam tes kesehatan dan psikotes itu, bagian paling fatal untuk gagalnya di bagian mana, Kak? Kan ada yang pengurangan nilai, ada juga yang paling fatal, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Yang lain? Izin bertanya, Kak. Iya, Arianti Talahatu. Apakah di IPDN ada uang saku, Kak? Izin tanya, Kak. Izin tanya. Ya, terima kasih kepada Ariani. Ya, Kak, izin bertanya. Ya, Marsmilia. Kak, menurut pengalaman kakak yang dimantapkan itu nilai akademik dulu atau nilai fisik, Kak? Terima kasih. Kak, izin bertanya, Kak. Izin tanya, Kak.
Izin tanya Kak, pertanyaan terakhir Kak. Mohon izin Kak. Boleh tuh boleh. Tadi pertanyaan uang saku gampang banget. Oke, kakak akan menjawab pertanyaan bagian tadi. Yang tadi ditanyakan oleh siapa, Dek? Siap, Marsmilia, Kak. Bukan yang pertanyaan pertama. Gabriel, Kak. Saya, Kak. Bagian paling fatal pada saat pelaksanaan tes kesehatan. Tes kesehatan ataupun psikotes. Oh, dalam tes kesehatan. Dalam tes kesehatan bagian paling fatal itu, Dek, penyakit dalam. Jadi penyakit dalam contohnya seperti jantung, paru-paru kalian. Jadi kalian itu memang harus safety dalam diri kalian. Apa yang tidak terlihat biasanya itu yang akan menjatuhkan kalian. Karena kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam diri kita selain kita sendiri. Penyakit dalam yang paling fatal tuh biasanya jantung, kalau enggak paru-paru, kalau tidak ginjal, Dek. Untuk psikotesnya Kak, yang paling fatalnya itu kalah di mana ya Kak? Kalau boleh. Kalau untuk psikotes yang paling fatal, kalau menurut kakak, menurut pandangan kakak, untuk psikotes yang paling tidak ada yang fatal, Dek. Tapi psikotes itu menyimbangi. Jadi untuk tes koran kalian dan gambar kalian dan tes akademik yang lain itu menyimbangi semuanya, Dek. Untuk kalau paling fatal, palingan menurut kakak di mana saat kamu tidak mengisi tes koran dengan banyak atau tes koran kalian kurang. Kalau tidak berarti kamu tidak mengerjakan gambar yang telah disuruh atau yang dilaksanakan oleh tutornya pada saat pelaksanaan tes psiko. Itu menurut kakak. Karena pengalaman pribadi kakak. Gimana Gabriel Armanda Sinaga? Semoga boleh menanggapi. Ya, boleh. Boleh menanggapi Kak. Soalnya kata kawan yang tahun kemarin tes psikotesnya udah nggak ada tes koran lagi Kak. Apa betul Kak? Oh, kayaknya untuk setiap tahunnya sekarang peraturannya berbeda. Tapi untuk angkatan kakak masih ada yang namanya tes koran. Baik Kak, terima kasih Kak. Tes koran dan tes wartek itu masih ada untuk angkatan kakak. Oke kakak, jawab pertanyaan kedua ya. Untuk uang saku di IPDN. Di IPDN itu ada yang namanya uang saku setiap bulannya. Tetapi di akhir pada saat pandemi, uang saku tersebut telah dialihkan untuk ada banyaknya PHK, pemutusan hubungan kerja, sehingga uang saku sebagian IPDN itu telah disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan untuk pertanyaan yang ketiga, nilai akademik yang diutamakan atau nilai fisika. Kalau menurut kakak nilai akademik yang harus diutamakan karena bukan tidak terlalu banyak, tapi akademik yang sangat dibutuhkan pada saat TKD. Siap, terima kasih Kak. Ya, tes gambar. Ya, sabar. Kakak mau jawab ini dari Capra siapa? Gabriel, tes gambar. Ya, tes gambar ada, Dek. Tes gambar tetap ada untuk psikotes. Tergantung panitia penyelenggaranya. Baik Kak, terima kasih Kak. Nanti kakak bakalan share PPT untuk pengetahuan kalian dan sebagai basic atau landasan buat kalian mengetahui apa aja persyaratan-persyaratan yang akan dilakukan, apa aja yang harus dikerjakan sebelum kalian melaksanakan tes, apa yang harus dipersiapkan, apakah diri saya to be prepared for new leader, be humble you can do it to leadership of government. Ya, untuk berkas-berkas seperti fotokopi, kakak akta kelahiran, itu harus untuk fotokopi kakak akta kelahiran, tidak harus untuk dilegalisir, Dek. Tips belajar untuk tes akademik. Tadi kakak sudah sebutkan pada saat pelaksanaan tes TKD itu, tips-tipsnya itu ada 3 ya, Dek. Yang tadi kakak sebutkan, kuasai, dan kuasai.
Tadi kakak juga sebutkan bahwa ada tips dan trik pelaksanaan tes TKD. Mungkin sekian kali ini webinar yang akan kakak laksanakan. Yang telah kakak laksanakan, semoga dari webinar yang telah kakak laksanakan ketika kalian bermalas-malasan, 1000 orang dan 1000 pesaing kalian di luar sana bekerja dengan keras. Mungkin sekian dari kakak, semangat belajar dan semangat untuk calon praja IPDN Angkatan 32. Amin. Ya, amin ya, Kak. Masih ada webinar berikutnya. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sukses selalu. Oh iya, Kak. Thank you, Kak. Sukses selalu, Terima Kak. kasih. Terima kasih. Banyak semua. Sebelum di skip, kakak mau perkenalkan ini ada muda praja juga. Jadi mungkin yang putri akan berminat silahkan, karena menjadi praja putra itu sangat termotivasi. Terima kasih, Dek. Nanti kalau ada webinar-webinar berikutnya akan dikabar lebih lanjut atau dikasih info-info di grup yang telah dibuat. Terima kasih, Dek. Semangat belajar. Ya, makasih buat semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih banyak, Kak, ketahuannya. Amin. Kak, jangan lupa PPT-nya Kak di-share. Ya, kakak bakal share PPT-nya. Terima kasih. Boleh Kamu tolong. Jangan bosan-bosan, Kak, webinarnya. Makasih, Kak. Terima kasih, Dek. Banyak. Terima kasih, Kak.